Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, tanggal 7 September 2020. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Walaupun kita masih PJJ, semoga kalian tidak bosan-bosannya untuk selalu mengikuti PJJ dari ibu. Kompetensi dasar yang akan Ibu ajarkan hari ini atau Ibu akan terangkan hari ini adalah kompetensi dasar, pengetahuan, dan keterampilan 3.15, mengevaluasi pengeluaran untuk pemeliharaan atau pengembangan aset dan penghentian aset. Kompetensi dasar yang keterampilan 4.15, membuat keputusan pengeluaran untuk pemeliharaan pengembangan aset dan penghentian aset. Tujuan dari pembelajaran menganalisis pemeliharaan aset tetap dan penghentian aset tetap. Prosedur pengembangan dan penghentian aset tetap. Aset merupakan sebagian terpenting bagi perusahaan. Tanpa adanya aset, kegiatan operasional perusahaan tidak dapat berlangsung dengan baik, seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian barang, sehingga penjualan yang dapat meningkatkan aset perusahaan pun akan terhambat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga asetnya dengan baik. Aktiva tetap dapat dihentikan penggunaannya dengan membuang, menjual, atau menukarnya. Jenis-jenis dari penghentian aset tetap ada 3. Pemberhentian aset tetap setelah habis ekonomisnya. Pemberhentian aset tetap sebelum habis masa ekonomisnya. Penghentian aktiva tetap akibat adanya kerusakan pada aktiva sebelum habis umur ekonomisnya. Penghentian aktiva tetap bisa dilakukan karena alasan tertentu. Cara pemberhentian pemakaian aktiva tetap bisa dengan dijual, ditukarkan, ataupun karena rusak. Pada waktu aktiva tetap dihentikan dari pemakaiannya, maka semua rekening yang berhubungan dengan aktiva tetap tersebut harus dihapuskan. Apabila aktiva tetap tersebut dijual, maka selisih antara harga jual dan nilai buku atau nilai residu dicatat sebagai laba atau rugi. Lalu, bagaimana dengan pencatatannya? Yang pertama, perhitungan perolehan, depresiasi, dan pencatatan jurnal. Bagaimana cara pencatatannya? Contohnya, misalnya sebuah mesin yang dibeli pada tanggal 1 Februari dengan harga perolehan tetap sebesar 32 juta. Pada tanggal 1, 4 tahun kemudian, mesin itu dijual dengan harga 6.500.000. Selanjutnya, taksiran nilai sisa yang diukur sekitar 2 juta rupiah. Mesin tersebut ditaksir umurnya 5 tahun. Dan perhitungan nilai depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus. Perhatikan pencatatannya pada saat penjualan mesin. Depresiasi mesin di debit sebesar 3 juta dan akumulasi depresiasi mesin di kredit sebesar 3 juta. Yang kedua, perhitungan nilai depresiasi aktiva tetap. Berikut ini disajikan cara menghitung nilai penyusutannya. 6/12 dikali 1/5 dikali 32 juta dikurang dari nilai residu sebesar 2 juta sama dengan 3 juta. Dan cara penjurnalannya adalah uang kas yang diterima sebesar 6.500.000, akumulasi depresiasinya sebesar 26.500.000 di debit, mesin di kredit 32 juta, laba penjualan mesinnya di kredit sebesar 1 juta. Perhitungan laba rugi penjualan aktiva tetapnya. Berikut ini akan Ibu sajikan harga jual 6.500.000, nilai buku mesin harga perolehannya 32 juta.
Akumulasi depresiasinya di tahun 2011 karena ada 11 bulan, jadi hanya 5.500.000. Tahun 2012, 2013, dan 2014 masing-masing 6 juta. Dan di tahun 2015 karena hanya pemakaiannya 6 bulan, hanya ada 3 juta. Total akumulasi depresiasinya sebesar 26.500.000. Laba penjualan aktiva tetapnya sebesar 1 juta. Pertukaran aktiva. Pertukaran yang sejenis. Sebuah mesin ditukar dengan sebuah mesin. Harga perolehan awal 150 juta, disusutkannya sebesar 38 juta, mesin ditukar dengan mesin yang baru senilai 190 juta. Di sini kalian harus menghitung laba rugi penukaran mesinnya. Jika menambah uang tunai sebesar 80 juta bagaimana? Jika menambah uang tunai sebesar 70 juta bagaimana? Dan bagaimana cara membuat jurnalnya? Pertama, menghitung laba atas pertukaran dengan menambah uang sebesar 80 juta. Kalian bisa lihat di sini dari harga mesinnya yang baru, harga mesin lama, nilai penyusutannya, ada nilai buku mesin lamanya, ada selisih nilai buku, tambahan uang tunainya, dan rugi pertukaran mesin. Yang selanjutnya, bagaimana jika menambah uangnya hanya 70 juta? Ternyata di sini terjadinya tetap laba perjualan mesin, tapi hanya 8 juta rupiah saja. Jurnalnya, kalian bisa lihat di sini bagaimana jika menambah 80 juta. Yang selanjutnya, pertukaran aktiva tidak sejenis. Jika sebuah mesin sawah dengan harga perolehan 35 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, nilai sisanya 5 juta. Dengan menggunakan metode garis lurus, ditukar dengan mobil seharga 15 juta. Pertukaran diketahui harga pasar mesinnya 15.375.000 dan perusahaan hanya menerima uang kas sebesar 125.000. Ini adalah jurnalnya, kita hitung dulu penyusutannya, ini adalah penyusutannya, dan ini adalah nilai bukunya dan terdapat labanya sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih kepada anak-anakku, semoga kalian tetap terus semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.